Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan tentang sistem rekomendasi tempat wisata di Yogyakarta menggunakan collaborative filtering. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Asihan dengan NIM 23122876. Perkenalkan, nama saya Awaludin Marifatullah dengan NIM 23122896. Perkenalkan, nama saya Yohanes Brendarung, NIM 23122854. Baik, untuk langkah pertama yaitu melakukan impor library Python yang dibutuhkan. Di sini kami menggunakan library Pandas, lalu NumPy, lalu zip file, lalu Matplotlib. Untuk visualisasinya menggunakan Seaborn, Matplotlib, lalu untuk permodalannya menggunakan tenakan warning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang keduanya, persiapan data dan data understanding. Di sini yang menyiapkan data. Di sini kita menyiapkan data dari Google Drive kita, kemudian untuk menyimpan masing-masing dataset ke dalam variabel. Di sini juga kita ambil linknya dari Google Drive. Lalu kemudian untuk eksplorasi fitur-fitur pada data, di sini kita untuk melihat datanya di sini preset. Di sini ada 50 data sesuai yang kita minta. Selanjutnya kami menggunakan flash drop untuk menghilangkan latitude dan longitude untuk menghilangkan kolom. Lalu merubah data agar hanya dari Yogyakarta. Di sini kami menggunakan flash city Yogyakarta. Di sini langsung muncul kolomnya untuk Yogyakarta saja. Lalu di sini flash info untuk melihat tipe data. Di sini ada floatnya ada 3, kemudian ada integer, kemudian ada objeknya 4, 5. Lalu di bawahnya ada flash drop untuk menghilangkan time minutes. Lalu kita data rating, untuk melihat ratingnya kita rating head. Di sini langsung muncul tabel user ID plus rating. Di sini muncul. Kemudian untuk melihat infonya kita rating info. Di sini langsung muncul juga dengan tipe datanya integer semua. Lalu untuk menggabungkan data pada kolom place ID, data rating dan data place, di sini kami menggunakan rating data merge, rating place ID, right place ID. Di sini akan muncul tabel, ada user ID, place ID, dan place rating sesuai dengan menggabungkan data tersebut. Lalu di sini kita untuk melihat tampilan datanya, di sini rating shape langsung muncul angkanya juga. Kemudian untuk data user, untuk melihat data user kita user head langsung juga muncul untuk usernya. Di sini ada user ID, locations, dan egg. Kemudian untuk menggabungkan data pada kolom user ID di data user dan data rating, di sini kami menggunakan PD merge lagi. Di sini langsung muncul juga tabelnya user ID, location, egg. Kemudian untuk melihat data yang pernah memberi rating, di sini kita menggunakan user shape, muncul juga angkanya. Kemudian eksplorasi data untuk hitung 10 tempat, kita menggunakan top 10. Kemudian untuk ubah nama kolom kita top 10 kolom. Untuk kolomnya kita pilih place ID sama count. Kemudian merge dengan data frame place, di sini kita top 10 PD merge lagi, top 10 place. Lalu di sini akan muncul tabelnya place ID, count, dan place name. Kemudian untuk hitung top 10, di sini kita menggunakan top 10 rating, value counts, reset index, head 10, langsung sini juga top 10 kolom. Lalu top 10 merge place. Kemudian untuk mengurutkan kita menggunakan top 10 sort. Kemudian di bawahnya plot. Lalu di sini berikutnya plot. Di sini untuk membuat grafik. Lalu akan jadinya seperti ini.
jumlah tempat wisata dengan rating terbanyak, terus nama tempat wisatanya. Lalu berikutnya untuk membuat visualisasi jumlah untuk kategori. Di sini langsung muncul juga untuk visualisasinya. Perbandingan jumlah kategori wisata di Yogyakarta, taman hiburan budaya, cagar alam, bahan. Lalu di bawahnya untuk membuat visualisasi distribusi usia user, di sini langsung muncul juga distribusi usia user. Kemudian untuk membuat visualisasi distribusi harga masuk tempat wisata, di sini juga langsung muncul untuk visualisasi datanya. Lalu memfilter asal kota dari user. Kemudian ada juga di sini visualisasi asal kota dari user untuk buat visualisasinya. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya nomor 3 yaitu ada persiapan data untuk permodelan. Di 3.1 ada membuat salinan data rating. Di sini yang pertama kita membaca dataset dulu untuk encodingnya dari DF rating copy, lalu kita menampilkan headnya saja 5 teratas. Lalu di 3.2 kita ada encoding. 3.2.1 membuat fungsi untuk melakukan encoding. Lalu kita di 3.2.2 ada encoding dan mapping kolom user. Di sini kita mengencoding kolom user terlebih dahulu, lalu setelah di encoding kita memapping hasilnya untuk di encoding ke data frame. Selanjutnya ada 3.2.3. Di situ kita encoding dan mapping untuk kolom flash. Kita mengencoding dulu kolom flash ID-nya, lalu hasilnya kita mapping dan kita encoding kembali ke data frame-nya. Selanjutnya ada 3.3. Di sini kita melihat gambaran data untuk permodelan. Kita mendapatkan jumlah user dan flash. Lalu kita mengubah rating menjadi float. Kemudian kita mendapatkan nilai minimum dan maksimum dari rating tersebut. Lalu kita print number of usernya. Di sini ada 300, number of flashnya ada 126 dan minimal ratingnya ada 1, maksimal ratingnya ada 5. Lalu selanjutnya kita mengacak dataset ya dari DF sampel. Di sini mendapatkan output table yang terdiri dari kolom user ID, flash rating, user dan flash. Selanjutnya yang keempat, kita melakukan permodelan machine learning dengan recommender net. 4.1 membagi data trend dan test. Di sini kita membuat variabel X dengan berisi pasangan user dan flash. Kemudian kita membuat variabel Y dengan berisi nilai rating yang sudah dinormalisasi antara 0 hingga 1. Lalu kita apply dari R min rating dan atau min rating. Lalu kita membagi menjadi 80% data trend dan 20% data validasi. Kemudian kita menyiapkan modelnya. 4.2.1 kita inisialisasi fungsi. Di sini kita langsung menginisiasi fungsinya menggunakan kelas recommender net. Lalu kita inisiasi modelnya kita juga menggunakan recommender net, menggunakan num number, num place dan embedding size-nya 50. Kemudian kita inisiasi callback-nya. Di sini kita menggunakan kelas myCallback. Lalu kita langsung ke hasil dari training callback-nya. Di 4.2.4 proses trainingnya kita mendapatkan efforts dengan 100/100 dan itu semuanya berhasil. Oke, selanjutnya kita menampilkan plot RMSE dan validation RMSE-nya. Di sini kita mengoutputkan grafik model metriknya, yaitu dari trend dan validation epoch di atas tadi. Lalu selanjutnya nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini itu poin 5, memprediksi 10 rekomendasi untuk tempat wisata.
Poin 5.1 yaitu untuk menyiapkan data frame untuk menampilkan hasil rekomendasi menggunakan fungsi flash lalu disimpan dalam variabel flash df. Lalu selanjutnya menyiapkan contoh user untuk menampilkan rekomendasi. Pertama-tama akan dilakukan pencarian user, yaitu dengan mengambil sampel user menggunakan variabel user ID sama dengan df user ID sample.ilog. Lalu mengambil daftar tempat yang pernah dikunjungi user tersebut menggunakan variabel flash visited by user. Lalu mencari lokasi yang belum dikunjungi user. Yang pertama membuat data lokasi yang belum pernah dikunjungi user dengan variabel flash not visited. Lalu memastikan tempat yang belum dikunjungi memiliki encoding yang valid menggunakan fungsi flash not visited list set flash not visited intersection. Lalu mengubah daftar ID lokasi menjadi daftar encoding lokasi. Lalu mengambil encoding unik untuk user saat ini. Selanjutnya membuat array input untuk prediksi. Kolom 1 berisi user encoding, diulang sebanyak jumlah tempat. Lalu yang kolom 2 berisi flash encodingnya. Menggunakan fungsi user flash array sama dengan np.hashtag dalam kurung np-array kali len kali receive. Lalu np-array kali receive. Lalu yang terakhir menampilkan hasil rekomendasi untuk user. Di sini kami akan menampilkan 10 tempat rekomendasi untuk user tersebut. Dengan langkah-langkah yang pertama prediksi rating. Di sini prediksi rating menggunakan variabel rating yang mengambil dari model predik. Lalu mengambil 10 indeks dengan rating prediksi tertinggi menggunakan variabel top rating index diambil dari model rating arcsort. Lalu mengambil ID tempat rekomendasi berdasarkan indeks prediksi. Di sini disimpan dalam variabel recommended place IDs dengan model place encode to place.get. Lalu di sini akan print daftar rekomendasi untuk user dengan user ID-nya. Lalu print 10 rekomendasi tempat wisata. Kemudian ambil detail tempat rekomendasi menggunakan variabel recommended place dengan model place df. Lalu yang terakhir yaitu print rekomendasi beserta detailnya. Nah, di sini adalah hasil 10 rekomendasi tempat wisata untuk user ID 143. Yang pertama ada Sumur Gomuling, lalu Desa Wisata Sungai Code, lalu Monumen Yogyakarta Kembali, lalu Taman Pelangi Yogyakarta, lalu Bukit Bintang, Monumen Senapati, lalu The World Landmark, lalu Watu Goyang, Puncak Gunung Api Purba, dan Pantai Baron. Baik, mungkin sekian dari demonstrasi tentang sistem rekomendasi tempat wisata di Yogyakarta menggunakan kolaboratif filtering dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.